Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Ahibati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk melanjutkan pembahasan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karya dari imam besar yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita sampai di halaman 34, memperlakukan murid dengan rendah hati. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat nanti menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang melaksanakan sunnahnya sampai hari kiamat. Taib, ahibatu fillah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, faslun wa yanbaghi alla yata'azama 'ala al-muta'allimin bal yalina lahum wa yatawadhu'a lahum. Pasal tentang hendaklah bagi seorang muallim, seorang guru, agar tidak yata'azam. Dalam terjemahan buku antum mungkin ditulis mengagungkan. Tidak boleh mengagungkan murid-muridnya. Maksud mengagungkan di sini bukan enggak boleh memuji, tetapi tidak boleh sombong kepada murid-murid antum. Seorang guru tidak boleh bersikap sombong. Tetapi sebaliknya, nah beliau menyebutkan bal yalina lahum, tapi seorang guru itu harus bersikap lembut kepada mereka, wa yatawadhu', dan bersikap tawadhu', rendah hati. Jadi enggak boleh mentang-mentang jadi ustadz, enggak boleh mentang-mentang alumni dari Timur Tengah kemudian menganggap semua muridnya itu adalah orang yang tidak mampu. Karena bisa jadi justru di antara murid-murid kita itu ada orang-orang yang memang ilmunya juga cukup tinggi. Nah, kita sebagai seorang guru harus bersikap, satu, lembut, yang kedua rendah hati, tawadhu. Ya. Nggak perlu kemudian bahasa kita mungkin kemaki lah. Ya, jangan kemaki kepada santri-santri kita, kepada murid-murid kita. Faqad jaa fit tawadhu'i li ahadin nas asya'u katsiratun ma'rufah. Sudah banyak contoh ketawaduan yang terdapat pada kepribadian banyak orang. Artinya tawadhu itu baik. Tawadhu itu sifat yang mulia bagi siapapun, apalagi bagi seorang muallim, bagi seorang guru. Itu adalah sifat yang sangat-sangat terpuji, ya. Bahkan kalau kita melihat bagaimana akhlak para asatidzah, akhlak para guru-guru kita, ketika mereka bertemu dengan sesama guru itu bukan mentang-mentang saya lebih tinggi mungkin dari sisi akademik, bukan mentang-mentang lebih lancar bahasa Qur'annya, bahasa Arabnya dan yang lain-lainnya, tapi betul-betul tidak menampakkan.
Nah, itu juga yang harus diperlakukan, diberikan kepada santri. Ketika murid-murid kita tahu siapa kita, nggak masalah gitu. Mereka tahu bahwasanya ustadznya itu alumni dari salah satu universitas ternama yang ada di Timur Tengah, itu tidak masalah. Tetapi jangan sampai kemudian ilmu yang kita miliki atau universitas yang pernah kita belajar di situ menjadikan kita sombong kepada murid-murid kita sehingga menyepelekan mereka. Itu tidak diperkenankan bagi seorang guru. Kenapa? Karena ketika kita sombong sebagai seorang muallim, sebagai seorang guru, sebetulnya kita sedang mengajarkan murid kita untuk sombong. Ada pengaruhnya, apa yang dilakukan oleh seorang muallim itu pasti punya pengaruh besar terhadap murid-murid, terhadap santri-santri. Mereka sedang melihat kita nih, oh ustadznya begini, ustadznya sombong, ustadznya kemaki dengan ilmunya, dengan alma maternya dan lain sebagainya, maka mereka juga akan melihat, oh ternyata kalau jadi seorang muallim nanti harus begini. Oh ternyata kalau jadi punya ilmu itu nanti akan begini. Nah, maka hati-hati ketika gurunya tawadhu, gurunya rendah hati, maka mereka akan belajar itu. Akan belajar rendah hati pula dari gurunya. Fa kaifa bihaula'il ladzina hum bimanzilati auladi. Kalau tawadhu kepada orang lain itu banyak manfaatnya, apalagi tawadhu kepada mereka yang kapasitasnya disamakan oleh agama ini sama dengan anak-anak kita. Di pembahasan sebelumnya kita sudah bahas bahwa murid-murid kita itu sama dengan anak-anak kandung kita. Artinya perlakuannya harus sama. Kasih sayangnya harus sama, lembutnya harus sama. Nah, sama kita juga orang tua tidak sombong kepada anak-anak kita. Kita sayang sekali kepada anak-anak kita, maka kepada murid-murid juga berlaku hal yang sama. Ma'amahum alaihi minal ishtighali bil Qur'an. Kenapa harus demikian? Karena mereka itu sibuk dengan Quran, sibuk menghafalkan Al-Quran, sibuk membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, kemudian berusaha mati-matian, bahkan bisa jadi setiap hari itu lebih sibuk santrinya daripada gurunya. Jadi kalau guru duduk dari pagi sampai jam 9, jam 10, kalau santri untuk mempersiapkan itu bisa jadi jauh lebih banyak. Nah, mereka sedang bergelut dengan hafalan Qur'annya, mereka sedang bergelut dengan tadabbur Qur'annya. Kita tidak boleh kemudian kasar kepada semua murid-murid yang ada belajar kepada kita. Kemudian ma'amalahum min haqqis suhbah wa taraddudihim ilaihi. Selain itu ada hak untuk suhbah. Suhbah itu apa? Suhbah itu ya sahabat, dekat. Salah satu di antara syarat untuk mendapatkan ilmu adalah suhbah, dekat dengan muallim, dekat dengan guru, bersahabat dengan guru. Kalau seorang murid kemudian tidak bisa dekat dengan gurunya, maka syarat itu tidak akan terpenuhi. Akhirnya ilmu tidak akan didapat. Nah, sekarang kemudian bagaimana murid akan dekat dengan gurunya kalau kemudian gurunya sombong, merasa bahwa levelnya lebih tinggi daripada murid-muridnya. Setiap kali dia akan mengakrabkan diri supaya dapat ilmu, dapat manfaat, ternyata tidak bisa. Jadi bukan aib ya ketika nanti seorang guru itu makan bareng dengan santri satu nampan, makan bareng-bareng, itu bukan aib. Justru itu di situ ada pelajaran penting. Ya, di situ pelajaran penting yang dia akan dapatkan secara langsung. Ya. Bagaimana cara makannya? Itu kan pelajaran penting tuh, cara makannya, ketika makan ngambil nasinya, baca doa atau tidak. Keseharian itu harus dilakukan ya, keseharian yang semacam itu harus dilakukan. Jangan sampai setelah datang kemudian pergi selesai. Jadi nggak pernah, mungkin bahasa kita, serawung dengan santri-santri, dengan murid-murid, karena merasa mereka itu bukan
orang yang setaraf dengan kita. Ya mereka enggak, ya memang betul kalau dari sisi itunya, mereka baru belajar kok gitu. Mereka baru menghafal. Nah, sementara kita sudah dari dulu menghafalnya. Tetapi bukan berarti kemudian kita harus merasa tinggi daripada mereka. Jadi tetap rendah hati karena ada hak untuk suhbah, hak untuk bersahabat agar ilmunya bisa didapat. Kemudian salah satu di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menguatkan hal tersebut, faqad jaa'a 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam linu liman tu'allimun wa liman tata'allamuna minhu. Bersikap lembutlah kepada siapa? Liman tu'allimun, kepada orang-orang yang kau ajari, berarti kepada murid-murid bersikap lembut. Waliman tata'allamuna minhu, dan bersikap lembutlah kepada siapa saja yang engkau belajar kepadanya. Artinya seorang murid harus juga bersikap lembut kepada guru-gurunya, tidak kasar. Apalagi kita sekarang banyak sekali menyaksikan contoh-contoh tidak baik seorang atau murid-murid yang kasar kepada gurunya, tapi juga tidak sedikit kita mendapatkan contoh-contoh guru-guru yang juga kasar kepada murid-muridnya. Dulu mungkin nggak pernah kita dapatkan itu, tapi perkembangan media sosial yang sangat pesat kita dapatkan itu. Netizen ya biasa, netizen bisanya ya komentar gitu, tanpa melihat latar belakangnya juga. Nah artinya nggak ada nggak ada asap kalau nggak ada api. Masing-masing ada sebab, ada akibat. Nah, bagaimana kemudian seorang muallim bisa lembut kepada gurunya? Nanti hasilnya adalah seorang murid juga akan lembut kepada gurunya. Jadi dua-duanya harus seimbang. Jangan menuntut hanya kepada guru supaya bisa lembut sementara santri juga tidak lembut. Atau juga sebaliknya, jangan nuntut santri untuk lembut kalau gurunya tidak bisa lembut kepada murid-muridnya. Wa an Ayyub as-Sakhtiyani rahimahullahu taala qala yanbaghi lil alim an yad'a at-turab ala ra'sihi tawadhu'an lillahi azza wa jal. Ayyub as-Sakhtiyani beliau mengatakan, hendaklah bagi seorang yang berilmu, seorang alim, meletakkan tanah di atas kepalanya sebagai bentuk tawadhu, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini bukan makna sesungguhnya. Jadi bukan berarti seorang alim mengambil tanah kemudian diletakkan di kepalanya karena tawadhu, bukan itu. Ini maknawi. Ini ungkapan kiasan. Jangan sampai kemudian kita merasa tinggi hati, merasa sombong, merasa pintar, merasa cerdas, ilmunya banyak, padahal semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus malu, ya, kita harus malu ketika kita sombong. Kenapa? Karena semua yang kita miliki, semua yang kita sombongkan itu adalah milik Allah. Allah bisa saja mengambilnya kapan saja. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu itu ada alim, ada yang jauh lebih berilmu. Siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi buat apa disombongkan? Baik, yang berikutnya faslun wa yanbaghi an yu'addibal muallim 'ala tadarruj, dan hendaklah dalam mengajari atau mendidik seorang muallim, seorang murid, hendaklah seorang muallim mengajarkan anak-anaknya atau murid-muridnya 'ala tadrij, secara bertahap, bil adabis saniyah, dengan adab-adab yang tinggi, wasyamil mardiyah, dan sama ya, syamil mardiyah itu akhlak ya, sifat-sifat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa riyadhati nafsihi bid daqaiqil khafiyah, kemudian melatih dirinya dengan perkara-perkara yang tersembunyi. Jadi amalan-amalan hati ya, atau amalan-amalan pribadi yang tidak diketahui oleh orang banyak. Ketika murid datang kepada kita, itu berbagai macam sifat yang dimilikinya.
Maka seorang guru ketika dia mendapatkan kekurangan murid-muridnya, sampaikan kekurangan-kekurangan itu, ajari mereka adab-adabnya, tetapi catatannya alat tadrij, bertahap. Jangan langsung. Jadi hari ini mungkin cukup saja menyampaikan kepada murid-murid kita. Hari ini PR-nya buat anak-anak kita, buat murid-murid kita, mungkin tentang nadhafah, tentang kebersihan. Kebersihan apa? Bisa jadi kebersihan badan. Dari sisi apa dulu? Ya mungkin kuku dulu. Melihat kukunya panjang-panjang. Ya, lihat kukunya panjang-panjang. Kemudian bicaranya tidak lembut, dia kasar. Kemudian selain itu sholatnya terlambat terus. Kemudian kalau sholat main-main. Selain itu juga sama teman-temannya juga suka memukul dan lain sebagainya. Ada banyak kekurangan murid-murid kita. Ketika kita menegur dia, ketika kita mengajari dia tentang akhlak-akhlak yang mulianya, maka secara bertahap. Jangan langsung semuanya. Ya, jangan langsung semuanya. Nah, mulai besok ingat ya, kuku harus pendek, rambut dipotong, kemudian harus mandi sehari dua kali. Sholat harus soft yang pertama. Kalau makan jangan sambil berdiri, apalagi sambil jalan. Kalau ketemu ustadz harus salaman, harus cium tangan. Kemudian kalau ketemu teman-teman harus lembut. Itu bingung dia nanti yang mana dulu yang harus dilakukan. Tapi sedikit demi sedikit, ya. Dengan adab-adab yang mulia. Mungkin satu dulu ya, sudah kebersihannya dulu. Ya. Kebersihan dulu, sampaikan mulai besok kalau mau setoran tolong mandi dulu ya. Satu. Ya, kemudian pakai minyak wangi. Nanti kalau sudah itu baru yang lainnya, kukunya dipotong ya. Ya. Supaya apa? Supaya dia bisa tahu, oh ternyata apa yang dia lakukan itu tidak baik, dan dia mampu untuk melakukannya sedikit demi sedikit. Bukankah Quran turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak langsung 30 juz. Tapi sedikit demi sedikit. Tujuannya apa? Liyutsabbita bihi fuadak, agar kokoh di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, turunnya Al-Qur'an secara bertahap itu juga sama. Ketika kita sedang mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita, murid-murid kita, sampaikan juga secara bertahap akhlak-akhlak yang mulia tadi. Ya, makannya sambil berdiri terus. Ya sudah, sampaikan saja, tapi jangan langsung blong sekian banyak kewajiban yang harus diberikan. Dia akan bingung nanti, kemudian akhirnya stres. Nah, begitu juga ketika hal-hal yang lain yang perlu dilakukan. Jadi kita meminta kepada anak-anak kita, umpamanya tolong nanti puasa sunnah itu dilatih. Ditanya, puasa apa aja Ustaz? Ya kalau bisa Senin Kemisnya. Senin Kemisnya puasa Daud, Ayyamul Bid itu dilakukan. Kenapa? Semuanya baik. Maka cukup satu-satu saja gitu loh. Cukup satu bulan ini coba latih dengan Ayyamul Bid yang ringan dulu, 1 bulan cuma 3 hari. Terus sampai begitu sudah menikmati, bisa ditambah lagi dengan hari Senin dan hari Kamis. Kalau sudah terbiasa dengan itu, kalau mau ditambah dengan Daud ya dipersilahkan. Jangan langsung ya tiap hari Senin ditanya puasa enggak, padahal itu pas hari Seninnya. Nanti Kamis tanya lagi puasa atau tidak, pas waktunya Ayyamul Bid ditanya lagi. Sementara untuk Ayyamul Bid saja yang 1 bulan 3 hari itu masih berat. Sholat juga begitu. Tolong ya, nanti antum kalau mau ngafal Quran itu ada amalan-amalan pendampingnya yang harus dilakukan setiap hari. Apa Ustaz? 1, sholat sunnah. Apa aja? Rawatib antum jangan ketinggalan. Tahajud 11 rakaat setiap malam. Kemudian sholat duha. Kemudian sholat apa lagi? Terus diberikan, tapi semuanya diminta untuk dilakukan secara langsung. Ya, tidak bertahap. Ya sedikit-sedikit saja. Walaupun kemudian antum gak apa-apa setiap malam tahajud walaupun hanya rakaatain, walaupun hanya 2 rakaat. Jadi jangan langsung harus 11 rakaat. Apalagi kalau kemudian ustadznya langsung bilang sebaiknya antum itu murojaah
ketika sholat tahajud. Dan nanti ketika sholat tahajud antum itu waktunya lebih banyak, maka silakan 11 rakaat itu minimal 3 juz, 10 juz itu gak apa-apa. Sementara untuk 1 juz saja itu berat. Jadi sudah antum 2 rakaat saja. Pertamanya begitu, nanti setelah 2 rakaat dia merasa nyaman, oh ternyata enak ya. Nanti dia akan tambah sendiri, ya. Intinya bertahap ya, jangan langsung diberikan secara memberatkan kepada santri-santri kita. Ya, sama ketika minta untuk murojaah, minta setoran juga begitu. Jadi kita tes dulu nih santri-santri kita kemampuannya berapa. Setelah kita tahu kemampuannya, baru kita berikan. Oh antum 1 hari sekian. Jangan mentang-mentang ada target. Ya target itu tetap harus diberikan. Tapi kemudian kita tetap lihat kemampuannya. Ya 1 hari antum murojaah itu harus 5 juz. Sementara untuk baca 1 juz saja Bapak Ibu kan mungkin agak berat. 5 juz itu harus 1 kali duduk lagi. Ya kalau antum mau jadi murid saya harus lakukan itu. Kalau enggak, ya antum cari guru yang lain. Oh kalau kayak gitu udah tambahan lagi. Ya. Jadi silakan. Yang penting bagaimana kemudian dia suka, cinta dengan ilmu, cinta dengan Quran, datang ke majelis-majelis taklim, itu yang paling penting. Melaksanakan satu kebaikan itu bukan karena keterpaksaan. Karena kalau tasyaddud, kalau terlalu ekstrim, biasanya lebih cepat futur. Ya, lebih cepat futur. Jadi kita bilang sama santri-santri kita, antum tahajud setiap malam minimal 11 rakaat. Dalam 11 rakaat itu minimal 1 juz. Padahal orang yang nggak pernah tahajud sama sekali. Hari ini 1 pekan itu dia tahajud, nanti 1 bulan libur, futur, capek, ngantuk dan lain sebagainya karena belum terbiasa. Ya, mulai dari yang kecil nanti sampai yang besar dan yang sedikit menuju yang banyak. Kemudian wa yu'awwidahu siyanah fi jami'i umurihi al-batinah wal jaliyah, dan membiasakan, guru itu harus membiasakan murid-muridnya untuk menjaga diri dari urusan-urusan yang terlihat atau urusan-urusan yang batin. Jadi perkara-perkara yang batin itu dijaga. Amradul qulub, ya penyakit-penyakit hati itu juga harus disampaikan. Dibiasakan mereka untuk menjaga diri dari penyakit-penyakit tersebut. Kemudian amalan-amalan yang akan meningkatkan ruh, ya ruh dia, yang itu bisa jadi sesuatu yang tidak tampak, zikir-zikir, ya memperbanyak kalimat tahlil, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu diajarkan kepada murid-murid kita. Supaya apa? Supaya hatinya lembut. Itu penjagaan diri kita dari perkara-perkara yang betul-betul bisa jadi tidak kita ketahui dari mana asalnya. Tapi semakin lisan kita terbiasa dengan zikir, terbiasa dengan kalimat-kalimat thayyibah, itu akan menjaga diri kita. Kemudian wa yuharridahu bi aqwalihi wa af'alihi al-mutakarrirati 'ala al-ikhlas, dan hendaklah memberi motivasi, dorongan dengan ucapannya dan dengan perbuatannya yang berulang-ulang terhadap beberapa sifat. Yang pertama, ajarkan, sampaikan pada mereka ikhlas, sampaikan pada mereka untuk jujur, sampaikan pada mereka untuk menjaga niat baiknya, sampaikan kepada mereka untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terus menerus. Tapi Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan berikan dorongan murid-murid kita 4 sifat baik tadi, ikhlas, jujur, niat yang baik, dan muraqabatullah itu dengan apa? 1, diulang-ulang dengan lisan kita. Jadi sampaikan itu terus menerus. Yang kedua, bi aqwalihi wa af'alihi, dengan perbuatannya. Santri kita, murid kita tahu kita ikhlas itu dari apa? Dari sikap kita, ikhlas atau tidak.
Santri itu akan tahu kepada kita tentang kita ini jujur atau tidak kalau mereka nanti melihat ustadz-ustadznya, ustadz saya jujur kok gitu. Jadi lisan kita menyampaikan itu silakan langsung, tetapi yang paling penting adalah bagaimana contoh langsung dari seorang muallim kepada santri-santrinya. Kalau muallimnya itu adalah orang yang ikhlas, orang yang jujur, orang yang niatnya baik, dan orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau gurunya di hadapan murid seseorang yang perfect, orang yang sempurna, tapi kemudian di belakang murid-muridnya ternyata jauh daripada yang tampak itu, dan suatu hari kemudian ketahuan, akan habis semua reputasi guru. Dan itu menunjukkan apa? Niat. Itu menunjukkan apa? Jujur di hadapan murid-murid kita dan jujur di belakang mereka. Kenapa? Karena dimanapun kita tinggal, kita harus jujur dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa mengkhianati Allah Subhanahu wa taala karena Allah pasti melihat kita. Jadi di hadapan santri baik, di belakang juga harus baik gitu. Ketika kita memberikan sesuatu dengan ikhlas dan kita sampaikan itu pada murid-murid kita, maka di belakang mereka harus lihat kita bahwa kita memang orang yang ikhlas. Ya. Dari apanya? Dari perbuatannya, ibadahnya, infaknya, muamalahnya, dan lain sebagainya. Itu akan menunjukkan, oh ustadz saya orang yang jujur, orang yang ikhlas, orang yang niatnya baik, dan orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kemudian di depan murid kita jadi orang yang soleh, tapi di belakang mereka orang yang salah gitu. Karena sulit menjaga niat itu, sulit juga untuk jujur itu, karena ini adalah sifat-sifat yang sangat mulia. Baik murid ataupun guru itu sama-sama harus menghiasi diri dengan sifat ini. Ya. Jadi ada mungkin beberapa kejadian ketika di hadapan murid-muridnya, di hadapan santrinya itu betul-betul kelihatan orang yang alim. Alim dalam pengertian bahasa Indonesia ya. Kalau alim bahasa Arab kan dia ahli ilmu. Hanya orang alim, nggak suka maksiat dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika santri lengah atau ketika santri tidak ada, justru jadi kayak orang yang betul-betul kuda keluar dari kandangnya gitu loh. Walayadzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi di tempat kita. Dulu ketika kita masih kecil, ada sempat satu kejadian, seorang guru ya di salah satu lembaga pendidikan ya, di pesantren lah. Seorang guru dia ngajarkan yang baik-baik. Gak boleh pacaran, gak boleh berduaan, laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Itu disampaikan secara lisan kepada murid-muridnya. Tetapi sayang, secara perbuatan guru ini tidak memberikan contoh yang baik. Dia pacaran? Enggak, bahkan lebih dari pacaran. Ketahuan oleh murid-muridnya dan warga kampung kalau dia berzina. Berzina dengan siapa? Berzina dengan salah satu murid perempuannya. Ketika hal ini terjadi, kira-kira santrinya akan percaya tidak dengan semua yang disampaikan? Katanya nggak boleh pacaran. Ini malah zina. Jadi semua kata-katanya habis, reputasinya hilang. Yang terjadi ya otomatis dia dikeluarkan dari lembaga itu karena merusak apa? Tidak hanya merusak citra seorang guru, tapi yang seperti ini merusak citra agama gitu. Dan itu ada. Ternyata ya Allah, sekarang kita menyaksikan banyak sekali kalau lihat di media-media, di TV itu guru-guru ngaji kemudian ditangkap oleh polisi gara-gara perbuatan
yang tidak baiknya. Padahal setiap hari saya yakin mereka akan menyampaikan hal yang baik-baik dengan kata-katanya. Tapi sayang mereka tidak menyampaikan yang baik dengan ahwal, dengan perilakunya. Jadi harus sama antara lisan dengan perbuatan. Nah, itu nanti murid-murid kita akan mencontohnya. Nah, kemudian wa yu'arrifahu bidzalik, dan murid-muridnya harus diberitahu ketika akhlak yang tadi di atas disebutkan, adab-adab yang baik, kemudian akhlak-akhlak yang mulia, jujur, ikhlas, niat yang baik dan muraqabatullah, itu ketika itu bisa dilakukan akan menghasilkan kebaikan yang lain, membuka pintu-pintu apa? Yang pertama, tanfatih alaihi abwabul ma'arif, akan membuka pintu ma'rifah, artinya pengetahuan. Saat kita jujur, saat kita ikhlas, muraqabatullah, tidak pernah melakukan kemaksiatan karena ada Allah yang melihat kita, maka akan terbuka kemudian pengetahuan. Karena betul bahwasanya maksiat itu akan menutupi ilmu. Semakin banyak maksiatnya, ilmunya semakin tertutup untuk dia. Yang ada adalah hawa nafsu. Maka ketika kita merasa diawasi oleh Allah, tidak pernah melakukan satu pun kemaksiatan karena Allah selalu melihat kita, abwabul ma'arif akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu ilmu. Yang kedua, wayan syarihu sadruh, lapang dada. Ini natijah, hasil daripada adab-adab yang tadi disebutkan. Akan lapang dada, dia akan sabar. Kenapa? Janji Allah pasti gitu. Wa yatafajjaru min qalbihi yanabi'ul hikam wal lataif. Kemudian akan terpancar, akan muncul keluar dari hatinya yanabi'ul hikam, hikmah-hikmah dan kelembutan-kelembutan. Wa yubarikullahu lahu fi ilmihi wa halih, dan Allah akan memberkati, memberikan barokah dalam ilmunya dan keadaannya. Wa yuwaffiqa fi af'alihi wa aqwalih, dan akan memberikan kepada mereka taufik. Artinya tidak hanya bisa dapat ilmunya, tapi juga bisa mengamalkan ilmu tersebut. Itu namanya taufik. Jadi orang ngajarkan sholat tidak hanya lewat lisan, tapi dia juga sholat, berarti dia dapat ilmu dan dapat taufik. Karena banyak yang dapat ilmu tapi nggak dapat taufik, ya itu banyak. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini, yang mendengarkan, yang menyaksikan, semuanya mendapatkan hidayah ilmunya dan juga mendapatkan hidayah taufiknya. Yang berikutnya, faslun ta'limul muta'allimin fardu kifayah. Mengajarkan murid-murid itu hukumnya fardu kifayah. Fa in lam yakun man yuslihu lahu illa wahid ta'ayyana alaihi. Tapi jikalau kemudian tidak ada satupun yang bisa melakukannya kecuali hanya satu orang saja, ta'ayyana alaihi, maka hukumnya berubah menjadi fardu ain. Kalau di tempat kita ini, di masjid ini, jumlahnya berapa? Mungkin 100 orang. Dari 100 ini yang bisa Quran cuma satu orang. Kira-kira mengajarkan yang 100 orang ini hukumnya fardu kifayah atau fardu ain? Hukumnya fardu ain. Kenapa? Karena nggak cukup dari 100 ini yang bisa hanya satu. Ketika yang satu ini qadarullah meninggal dunia, maka semuanya jahil, semuanya tidak mampu melakukan apa yang sudah dilakukan oleh yang sebelumnya. Maka fardu kifayah itu juga dalam pengertian kifayah itu kan tercukupi. Ya, kifayah itu tercukupi. Artinya jangan sampai kemudian walaupun dalam pengertian bahwasanya kalau sudah ada satu orang seperti sholat jenazah, ada yang meninggal dunia, kemudian ada yang memandikan, ada yang mensolatkan, ada yang menguburkan. Satu orang yang bisa melakukan ini dan yang lainnya otomatis tidak berdosa karena sudah ada yang melakukannya. Tetapi itu tidaklah cukup. Kasihan nanti siapa ketika yang biasa melakukan ini meninggal dunia, terus siapa yang akan memandikan, menyolatkan?
Kalau biasa Pak Mudin yang melakukan itu, maka Pak Mudin itu yang harus kemudian mengajarkan kepada yang lain. Hukumnya mengajarkan itu kepada masyarakat menjadi fardu ain. Kenapa? Karena yang bisa hanya satu. Mengajarkan Quran begitu, mengajarkan azan demikian. Jadi ta'limul muta'allimin secara hukum aslinya mengajarkan murid-murid ilmu itu adalah fardu kifayah. Tetapi apabila fa in lam yakun man yuslihu lahu illa wahid, kalau ternyata yang bisa melakukannya hanya satu orang saja, maka hukumnya ta'ayyana alaih. Contoh yang lain. Di masjid ini ada jamaah banyak, setiap kali sholat suka nunjuk-nunjuk imam enggak Pak? Monggo jenengan mawon. Ya, semua nunjuk-nunjuk itu, nggak ada yang mau maju. Kenapa? Karena semuanya merasa bahwa dia tidak pantas untuk jadi imam. Mungkin karena bacaannya kurang bagus, mungkin karena dia bukan penghafal Quran, mungkin ada yang menurut dia lebih lancar. Tapi intinya kemampuannya tidak ada. Kalau di situ ada bapak di situ ada bapak yang sudah belajar Quran, sudah tahsin, bahkan punya hafalan lebih banyak dari yang lain, maka bukan riya namanya kemudian ketika bapak menyodorkan diri untuk jadi imam. Kenapa? Karena di situ memang cuma bapak yang paling bagus bacaannya, cuma bapak yang paling banyak hafalannya. Yang lainnya kualitas bacaannya jauh di bawah bapak sekalian. Jadi kalau ketika ditanya, ditunjuk, monggo siapa yang jadi imam, dan bapak tahu nih kondisi yang ada di situ seperti apa, maka nggak apa-apa menawarkan diri. Kalau berkenan saya yang jadi imam, kenapa? Alhamdulillah saya sudah ikut tahsin, alhamdulillah saya sudah punya hafalan, alhamdulillah saya sudah hafal 30 juz. Nggak apa-apa menawarkan diri. Daripada kemudian nanti yang jadi imam orang yang bacaannya masih harus diperbaiki. Ya, tapi minta izin dulu, ya, jangan sampai kemudian tahu-tahu kita datang lagi safar masuk masjid karena kita merasa sudah 30 juz, pokoknya kudu jadi imam, gitu. Ya. Belum qomat sudah berdiri kan, ambil posisi, ya. Itu tidak boleh. Tapi kalau kita tahu di tempat itu memang tidak ada yang bacaannya lebih baik daripada kita, tidak apa-apa menawarkan diri, ya, dengan cara-cara yang baik tentunya, ya, dengan sikap yang bijak. Kenapa? Ya hukumnya jadi imam itu kan yang bacaannya paling baik. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah. Yang jadi imam itu, yang jadi pemimpin itu adalah aqra'uhum likitabillah, yang paling aqra', berarti yang bacaannya paling bagus, kalau bisa yang hafalannya paling banyak, yang paling faham dengan yang dia baca, itu aqra'. Memang tidak hanya bacaannya bagus, tapi juga dia harus faham dengan yang dia baca, ya. Dan harus hafalannya cukup. Ya, kalau tidak ada, maka di situ berarti belajar Quran hukumnya menjadi fardu ain. Nah, syukur-syukur kalau kemudian kita tahu ada seorang yang bacanya bagus, kemudian kita tunjuk dia jadi imam tetap, itu jauh lebih baik. Cuma lebih berat biasanya buat imam. Ya. Karena kalau zaman dahulu, ya zaman ulama kita, imam masjid itu dia orang yang paling alim, pasti hafidz Quran, dia juga punya hadis, hafalan hadisnya banyak. Nah zaman kita sekarang terbalik tuh, imam itu pokoknya ngafal Quran, hadis itu urusan ahli hadis gitu. Masalah fikih dia juga tidak paham, taunya dia ngimami gitu. Kenapa? Karena bacaan Qurannya bagus. Bagaimana hukumnya? Boleh, sah-sah saja gitu loh. Walaupun mungkin sudah mulai bergeser. Jadi kalau zaman ulama kita dulu, seorang imam masjid itu dia menjadi rujukan segala hal. Ya. Jadi pusatnya ya di imam itu. Maka ketika Mesir dijajah itu, ya yang dicari
imam-imam masjid. Semua para hufadzul Quran dibunuh. Ya. Yang pertama dilakukan adalah apa? Qurannya yang dibakar. Setelah Qurannya dibakar, harapannya apa? Harapannya tidak ada yang sholat, nggak ada yang baca Quran. Kenapa? Nggak ada Quran. Ternyata banyak para hufadz, banyak para penghafal Quran. Masih ada sholat, masih ada zikir, masih ada baca-baca Quran. Akhirnya dikumpulkan para hufadzul Quran, kemudian dibunuh mereka semuanya, dan dikumpulkan imam-imam masjidnya, kemudian dibunuh semuanya. Digantikan oleh mereka imam-imam masjid yang standarnya lebih rendah dan taat kepada penjajah. Jadi imam itu punya peranan penting. Baik, kita kembali. Ta'limul muta'allimin, mengajarkan para murid itu hukumnya fardu kifayah. Fa in lam yakun man yuslihu lahu illa wahid ta'ayyana alaihi. Kalau tidak ada yang bisa melakukannya kecuali hanya satu orang, maka hukumnya menjadi fardu ain. Wa in kana hunaka jama'atun yahsulu ta'lim bi ba'dihim wa amtana'u kulluhum athimu. Apabila ada sekelompok orang jamaah yang dia bisa mengajarkan satu dengan yang lainnya, wamtana'u, tapi mereka tidak mau. Yang alimnya banyak, yang ahli Qur'annya banyak, tapi mereka nggak mau ngajar Qur'annya kepada orang lain, maka kulluhum athimu, semuanya dosa. Ya. Kalau ada yang satu orang saja yang bisa Quran, maka hukumnya fardu ain mengajarkan Quran kepada masyarakat sekitar. Kalau ada sekelompok orang yang bisa Quran tapi gak mau mengajarkan Quran kepada masyarakat, semuanya berdosa. Wa in qama bihi ba'duhum saqatal haraju 'anil baqin. Tapi apabila dari sekelompok itu ada yang mau mengajarkan walaupun cuma satu orang, maka yang lainnya tidak terkena beban dosa. Kenapa? Karena sudah ada yang berdiri untuk mengajarkan Qur'annya, dan hukumnya tetap fardu kifayah. Kenapa? Karena yang mampu mengajarkan di situ bukan satu orang tetapi sekelompok. Dari sekelompok ini ada satu orang yang bisa mengajarkan kepada yang lainnya. Sehingga ketika yang ini ma'dzur, ada uzur tidak bisa mengajarkan, ada orang lain yang siap menggantikannya. Itu ya. Jadi fardu kifayah, fardun wajib kifayah itu ya cukup, berarti sampai betul-betul tercukupi. Ya, betul-betul tercukupi. Kalau 100 orang, berapa orang kira-kira bisa mencukupi untuk bisa mengajarkan Al-Quran? Untuk ngajar 100. Kalau di pondok itu 1 berbanding 10. Berarti kalau ada 100 orang, minimal ada 10 orang yang harus bisa mengajarkan Quran. Syukur-syukur bisa 50% fardu kifayah. Dari 50% ini yang bisa mengajarkan mungkin hanya 2-3 orang, maka sisanya itu tidak dapat dosa karena sudah ada yang mewakili. Taib saqatal haraju 'anil baqin wa in tuliba min ahadihim famtana' fa adhhurul wajhain. Dan apabila diminta dari salah satu mereka, diminta ngajar, ya. Famtana, dan mereka kemudian tidak mau. Ya, di sini ada 100 orang, semuanya hafidz Quran. Kemudian ada satu orang minta bapak atau ibu untuk mengajarkan, tapi nggak mau. Bisa jadi karena uzur. Bagaimana hukumnya kalau diminta tidak mau? Saya nih Ustadz, kemudian bapak minta saya ngisi pengajian, tapi saya bilang afwan, saya tidak bisa. Di situ yang lain ada Ustadz Alif juga, ada Ustadz Ahmadiyah, ada Ustadz Sultan, ada Ustadz yang lain. Tapi tiap diminta susah banget, apalagi kalau mendadak. Di telepon pura-pura gak diangkat kan. Karena sudah tahu, aduh suruh ngisi nih. Ma'dzur, ya, dapat uzur. Nah, saat itu menolak mungkin ustaz tersebut. Fa'adhurul wajhain, maka ada 2 pendapat memang. Nah, yang pendapat yang paling rajih hukumnya annahu la ya'tham. Ya. Apalagi kalau ada uzur. Jadi ketika saya diminta, kemudian saya menyampaikan afwan, saya minta maaf tidak bisa. Kenapa? Karena ada uzur syar'i. Itu kan menolak. Hukumnya apa? La ya'tham, tidak berdosa. Ya. Sekali lagi, ini kalau kalau yang bisa ngajar itu jumlahnya banyak, tercukupi.
Nah, minta saya, afwan saya tidak bisa. Penolakan saya dihukumi tidak berdosa. Walakin tetapi yukrahu lahu dzalik. Makruh. Ya. Yang seperti itu makruh. Apalagi kalau kemudian tidak ada uzur syar'i. Baik, ini adab guru. Tolong dicatat. Seorang guru bagaimana caranya ketika ada jamaah, ada murid yang meminta untuk mengajarkan, jangan sampai menolak. Walaupun ketika menolak hukumnya tidak berdosa, tapi hukumnya makruh. Ingat, catat, ini adab guru. Kita masih belajar tentang adab guru. Nanti kita akan belajar adab murid, bagaimana ketika guru menolak untuk diminta mengajar. Nah, itu kita bahas. Jadi saya minta yang sekarang hadir nih bab ini, besok pas adab tentang murid harus hadir juga supaya adil nanti. Jangan sampai jadi dalil, "Oh, Ustadz gimana toh?" Dalam kitab At-Tibyan Ustadz, ketika diminta apapun kondisinya nggak boleh nolak loh Ustadz. Nanti Ustadz bisa balikin, "Antum hadir gak pas pelajaran adab seorang muridnya?" Nah, itu dia. Saya waktu itu ngantuk Ustadz. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi adab seorang guru memang seperti itu. Ketika ada orang yang meminta tolong kepada kita untuk mengajarkan, kalau memang tidak ada udzur syar'i maka dipenuhi, ya, dipenuhi, dan itu adalah akan jadi amal soleh untuk kita. Nah, idza lam yakun lahu udzrun, kalau memang tidak ada udzur hukumnya makruh. Tapi kalau ada udzur tidak apa-apa. Ya mungkin karena sakit atau mungkin karena sedang safar dan lain sebagainya, itu tidak masalah kalau ada uzur. Jadi makruh itu kalau dia tidak ada uzur tapi dia menolak. Kalau dia menolak disebabkan ada uzur maka tidak apa-apa. Baik, yang terakhir, faslun. Yustahabbu lil muallim an yakuna harisan ala ta'limihim mu'thiran lidzalika ala masalih nafsihi ad-dunyawiyah allati laysat bidaruriyah. Hendaklah disunahkan bagi setiap muallim itu untuk semangat ketika mengajar. Muridnya sudah semangat kok, datang sini jauh-jauh untuk siap setoran. Sampai sini ternyata gurunya malah malas-malasan, datang terlambat. Begitu datang juga nerimanya nggak semangat. Itu akan membuat santrinya malah tidak semangat. Jadi seorang guru harus menampakkan dia semangat walaupun lelah, capek gitu. Di hadapan murid tampakkan bahwa dia adalah seorang yang semangat ketika mengajar. Dia sedang mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya yang baik. Baik. Kemudian mu'thiran lidzalika ala masalih nafsi. Mu'thiran ala dzalik, jadi mendahulukan urusan-urusan taklim daripada mendahulukan urusan pribadi yang sifatnya duniawi. Ada urusan apa nih? Oh, ini dunia, atau pilih yang ini, atau pilih yang taklim. Maka kalau itu urusan duniawi maka dahulukanlah taklimnya sebisa mungkin. Ya, sebisa mungkin. Kami dulu diajarkan ketika kami belajar bahasa Arab kepada Syekh Hisham, bahkan kalau ada urusan-urusan seperti walimah itu beliau tidak mau. Tetap saya akan pilih ngajar. Sama masyayikh yang ada sekarang, ketika ada urusan umpamanya ada acara ustadz di Jogja atau di Solo, kemudian mengundang para masyayikh, dan acara tersebut qadarullah bersamaan dengan jam beliau ngajar, maka para masyayikh tidak akan meninggalkan jam ngajarnya kecuali kalau betul-betul kosong. Tetap menolak. Kenapa? Karena mengajar anak-anak atau murid-murid itu jauh lebih utama daripada untuk urusan yang di situ. Apalagi urusan untuk makan-makan. Halnya makan-makan, antara makan dengan ngajar, pilih ngajar. Nah, sering di antara kita yang kemudian kalau ada taklim bapak ibu lagi belajar di sini bertepatan dengan acara jagong.
Pilih mana? Pilih tetap belajar atau pilih jagong? Enaknya pilih taklim atau pilih datang ke undangan walimah? Kita mungkin masih tetap pilih aja. Ya santrinya ya muridnya. Ya santrinya ya gurunya gitu. Ya. Gurunya bilang, "Afwan, hari ini ada acara walimah, saya taklimnya libur dulu ya." Itu. Santrinya juga 11-12, alhamdulillah taklimnya libur dulu. Ya karena yang ngajarkan ya gurunya gitu loh. Nah, kalau gurunya ketat gak pernah izin, insya Allah itu santrinya juga akan ikut rajin juga gitu loh. Nah sekarang kita bisa lihatlah, baik itu di sekolah SD, SMP, SMA ataupun di perkuliahan, apa yang terjadi ketika gurunya izin, dia senang atau susah? Ya itu gambaran ya, itu gambaran. Ya ketika ada informasi dari bagian tata usaha bahwasanya jam ini kosong, dosennya izin tidak hadir karena ada rapat umpamanya. Itu lihat apa yang terjadi dengan mahasiswa-mahasiswinya. Kalau mereka senang, tanda tanya itu bagaimana cara gurunya ngajar. Tapi kalau mereka kemudian sedih, itu murid yang bagus itu. Ya, itu murid yang bagus. Nah, mudah-mudahan yang di sini yang guru-guru yang didambakan murid-muridnya untuk tetap hadir, bukan dimimpikan untuk gaib. Ya. Baik, kemudian wa an yufarrigha qalbahu fi hali julusihi liiqra'ihim minal asbabi syaghilati kulliha, dan hendaklah mengosongkan hatinya ketika sedang mengajarkan Quran kepada murid-muridnya dari perkara-perkara yang akan menyibukkan segalanya. Apapun, ada masalah di rumah, begitu sampai di sini untuk ngajar Quran, masalah di rumah tinggalkan dulu. Di sini fokus dengan siapa yang akan setoran hafalan, siapa yang akan kita ajari Quran. Termasuk perkara yang seringkali menyibukkan kita adalah ini. Jadi kalau ada orang yang lagi setoran, ini diupayakan untuk tetap fokus dengan yang setoran. Jangan sampai kemudian disambi, ya sambil SMS-an, atau mungkin kadang-kadang nyambi apa, atau kita lihatnya kemana gitu loh, nggak fokus dengan yang di sini. Itu semua menyibukkan kita. Nah, seorang muallim ketika mengajar fokus dengan yang ada di hadapan kita, dengan murid-murid kita, baik hatinya ataupun pandangannya ataupun segala hal yang akan menyibukkan kita, semuanya harus dibuang jauh-jauh. Itu santri kita akan merasa, oh saya diperhatikan. Ya ketika baca, jangan sampai kemudian ketika santri kita ngafal Quran, setoran sama kita, kemudian kita nggak sadar santri itu salah. Tahu-tahu dia diam, begitu diam, kita cuma tanya, sudah selesai? Sudah, Sat, alhamdulillah. Oh sudah, sampai mana tadi? Itu nggak boleh begitu. Aib sekali seorang mu'alim kayak gitu. Harus tahu sampai ketika ada yang salah makhraj itu harus dibetulkan gitu loh. Dan gak mungkin bisa membetulkan kalau dia sibuk dengan urusan yang lain. Jangankan itu, lawang ada musyrif yang nerima setoran 2 orang saja itu keteteran kok gitu loh. Apalagi kemudian ada santri sedang setoran, kita sibuk dengan berbagai macam urusan, apalagi kalau sudah urusan dengan yang satu ini. Udah tulisannya kecil-kecil kan gitu. Gaya yang SMS banyak banget. SMS-nya artikel. Ya, sambil nyemak sambil baca. Tapi itu bukan akhlak yang bagus bagi seorang muallim. Ya, karena ada pernah terjadi seorang muallim udah dikasih fasilitas, kasih handphone, kemudian dikasih laptop. Nah, laptopnya dibawa ketika nerima setoran, santrinya setoran. Santrinya hafalannya Masya Allah mutkin, lancar banget, sudah 30 juz, tinggal murojaah saja. Nah kemudian baca nih juz 1. Dia sibuk dengan laptopnya tuh. Begitu selesai juz 1, santrinya bilang, Ustaz sudah selesai juz 1. Oh sudah, lanjut aja. Ya, lanjut, selesai juz 2. Begitu selesai juz 2, santrinya bilang, Ustaz juz 2 sudah selesai. Oh sudah, coba langsung juz 3. Itu sampai berjuz-juz, dan taunya musyrif selesai itu hanya di akhir-akhir saja.
Itu pun karena laporan santrinya. 6 bulan itu berlaku, kemudian ketahuan sama ketua yayasannya, dan dites ini santrinya 2 orang yang sudah hafid Quran ini. Yang awalnya mungkin sampai ayat-ayatnya dia hafal, setelah 6 bulan dipegang oleh musyrif ini, rusak hafalannya. Akhirnya dipecat musyrifnya. Ganti dengan yang betul-betul bisa konsentrasi. Ya. Jadi musyrif itu tidak mudah, ya. Untuk konsentrasi itu juga tidak mudah. Makanya pahalanya besar. Karenanya jadi murid juga sama kepada guru-guru itu harus hormat, harus menjaga supaya guru kita tetap nyaman, karena tidak mudah. Wahya katsiratun ma'rufah wa an yakuna harisan ala tafhimihim wa an yu'tiya kulla insanin minhum ma yaliqu bihi. Harus semangat ketika memahamkan mereka sampai betul-betul faham. Ada beberapa di antara asatidzah itu ketika ngajar mesti tanya, sudah faham atau belum? Jawabannya biasanya sudah, atau kalau orang Indonesia biasanya diam. Diam itu entah dia sudah faham atau entah memang belum faham tapi malu. Nah, kalau ditanya sudah faham belum, jawab saja belum umpamanya. Nah, seorang guru kalau ada muridnya mengatakan belum, maka fahamkan dia. Pertama, antum sudah faham? Belum, Ustaz. Yang mana yang belum faham? Dari awal, Ustaz. Sudah 1 jam nyampaikan dari awal lagi. Tapi seorang muallim murabbi dia akan mengajarkan itu dengan sabar, ya. Kami mendapatkan beberapa muallim itu terutama dari para masyayikh, sabarnya beliau menyampaikan itu sampai berulang-ulang sampai akhirnya kita betul-betul bisa paham. Nah, jangan sampai hanya mengejar target kurikulum, ya. Yang penting targetnya 2 SKS harus selesai, paham nggak paham itu urusan antum. Apalagi mahasiswa tuh. Ya, dosen itu ngajar yang penting targetnya sekian pertemuan harus selesai. Ya, begitu datang jarang ditanya sudah paham atau belum. Kenapa? Karena yang sering kali ada di perguruan tinggi itu adalah bagaimana caranya mahasiswa dia bisa menggali sendiri. Tapi juga ketika menggali sendiri pasti ada hal-hal yang tidak dia fahami. Jangan sampai kemudian murid-murid kita dia memahami sesuai dengan pemahamannya sendiri dan tidak pernah diluruskan ketika dia salah. Ya, Quran juga begitu. Apalagi Quran nggak bisa difahami oleh sendiri, harus ada guru. Nah, gurunya yang kemudian harus paham bahwasanya dia harus meluruskan kalau ada yang salah, membenarkan kalau ada yang salah. Taib, ahibati fillah, sampai ini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih tentang adab muallim. Ala kulli hal, tugas kita sebagai muallim untuk mengajarkan adab, meskipun secara hukum bisa jadi boleh, tapi kalau kita berbicara tentang adab, sebetulnya kita berbicara tentang martabat tingkatan yang lebih tinggi daripada hanya sebatas berbicara dengan hukum boleh atau tidaknya. Ya, baca Quran bil ghaib, dengan tidak melihat Quran itu hukumnya boleh atau tidak? Secara hukum boleh. Tapi bagaimana kita bisa melakukan sesuatu dengan mendapatkan pahala yang jauh berlipat ganda? Caranya apa? Caranya adalah tetap membaca Al-Quran dengan melihat mushaf itu lebih utama, walaupun dia sudah lancar. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan pahala yang lain. Apa? Pahala melihat Quran. Kalau hanya sebatas murojaah sendiri gak lihat Quran, pahala enggak? Pahala karena dia baca gitu. Tapi ketika melihat ada tambahan pahala melihat Quran. Jadi walaupun sudah lancar, jangan kemudian hanya karena sudah lancar saya sudah tinggalkan mushaf saya, semuanya sudah ada di kepala saya. Ya. Raih pahala yang lain dengan melihat mushaf, baca Quran. Sesekali tetap kita lihat mushaf, selain untuk meyakinkan bahwa hafalan kita benar, tidak ada yang salah. Itu jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Atau contoh yang lain ada yang mengatakan minum sambil berdiri boleh nggak Pak? Ya, hukumnya
Taib. Seorang muslim dia tetap harus mencari yang paling utama gitu loh. Meskipun tidak sampai haram minum sambil berdiri itu, tetapi yang paling utama yang Allah cintai minum itu sambil duduk. Nah, kita ambilnya yang itulah adab ya. Jadi kalau kita berbicara ini hukum boleh atau tidak, maka kita akan menyampingkan masalah adab, padahal itu yang jauh lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.